Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pembentukan rancangan undang-undang provinsi merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Untuk itu Badan Legislasi DPR RI menekankan di dalam pembahasan RUU nantinya tidak menghilangkan substansi terkait dengan sejarah lahirnya provinsi-provinsi tersebut. Badan Legislasi DPR RI menilai perlunya kepastian dasar hukum yang baru terhadap pembentukan 7 rancangan undang-undang provinsi. Hal ini didasari Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Namun pembahasan RUU Provinsi tidak hilangkan substansi daerah. Dalam pleno harmonisasi pembulatan dan pemantapan terhadap usulan dari Komisi 2 mengenai 7 RUU Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah, anggota Balek Firman Subagio mengatakan pembentukan RUU tersebut merupakan sebuah kebutuhan karena selama ini masih mengacu kepada undang-undang yang lama. Oleh karena itu Firman menambahkan, sehingga ke depan sudah dapat menjalankan konstitusi secara benar. Karena kita sudah merubah yang namanya konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di dalam undang-undang itu sudah diamanatkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan terhadap berbagai undang-undang pembentukan wilayah provinsi agar semua berpedoman kepada, di samping pembentukannya, Undang-Undang RES juga berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah merupakan satu prinsip yang sangat mendasar. Selain itu Firman Subagio menekankan, dalam revisi RUU pembentukan 7 provinsi, hal-hal yang berkaitan sensitif seperti halnya aspek karakteristik sejarah dan suku, serta dapat menimbulkan persepsi bagi generasi penerus di kemudian hari untuk tidak perlu diatur secara rinci. Mario Hasiolan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI yang mendorong penguatan program dan kegiatan Kemenparekraf agar difokuskan pada upaya pemulihan pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif dengan memberikan dukungan stimulus atau bantuan bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan program dan kegiatan Kemenparekraf RI agar difokuskan pada upaya pemulihan pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif dengan memberikan dukungan stimulus atau bantuan bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan sektor parekraf yang terdampak pandemi COVID-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan tambahan anggaran Kemenparekraf tahun 2023 sebesar Rp4,19 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera meminta Kemenparekraf untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sektor parekraf melalui penyaluran stimulus bagi pelaku parekraf. Di sisi lain, Andreas juga meminta Menparekraf memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf. Secara nasional, kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif ini tetap menunjukkan dampak yang baik terhadap kontribusi terhadap perekonomian kita gitu. Nah, saya kira di sini juga ada hal yang menurut saya menjadi blessing, bahwa dengan ini kita sadar betul bahwa ekonomi kreatif itu bisa menjadi pendorong perekonomian nasional gitu. Nah, ini yang penting saya kira, bahwa dari situasi pandemi kemarin dengan serius kita mendorong ekonomi kreatif. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian kita gitu. Dan ini harus terus dilakukan gitu. Ini harus terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah pariwisata tadi. Halim dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memiliki peran besar sebagai penengah dalam mendukung penyelesaian konflik global pada momentum P20. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di TVR 09. Dan pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan isu perdamaian dunia dalam penyelenggaraan P20 yang merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pemulihan pasca pandemi COVID-19. DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum 8 Group of 20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang akan berlangsung pada 6 hingga 7 Oktober 2022. Terkait itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkomitmen memperjuangkan isu perdamaian dunia yang merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Farares menegaskan, penyelenggaraan P20 merupakan momentum terbaik bagi Indonesia dalam rangkaian percepatan pemulihan ekonomi dan pariwisata. Selain itu, sangat penting bagi diplomasi politik luar negeri Indonesia dalam kerangka kepentingan nasional. Menurut Gilang, DPR RI memiliki peran besar sebagai penengah dalam mendukung penyelesaian konflik global. Inilah peran kita sebagai negara, sebagai tuan rumah, kita harus bisa menjembatani dan bisa memberikan diplomasi ke negara-negara yang lagi berkonflik ini untuk bisa lebih mengedepankan diplomasi. Kita lihat apa yang kita laksanakan, kita rasakan sekarang. Dengan ada perang, kita berdampak sangat banyak dari minyak naik, dari pangan pun naik. Artinya dampak perang selama beberapa bulan terakhir ini kena ke seluruh negara gitu loh. Dan dengan adanya momentum ini yang kita pegang ada P20. Dalam penyelenggaraan Forum 8 Group of 20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 diangkat 4 isu, yaitu percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, dan tantangan ekonomi, parlemen efektif dan demokrasi yang dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menyusul adanya korupsi oleh Rektor Unila dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Komisi 10 DPR RI meminta Kemdikbudristek mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang standar operasional pelayanan dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Menyusul adanya korupsi oleh Rektor PTN dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang standar operasional pelayanan atau SOP dalam seleksi penerimaan mahasiswa mandiri. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menegaskan,
kasus penyuapan oleh Rektor PTN sangat mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Seluruh sivitas akademika seharusnya memberikan contoh pada para mahasiswa, apalagi terkait integritas dalam melawan korupsi. Menurut Syaiful, SOP penyelenggaraan seleksi mandiri di setiap PTN akan menjadikan proses penerimaan secara transparan. Syaiful juga mendesak Kemendikbudristek mengeluarkan aturan tegas untuk seluruh kampus dalam mencegah dan melawan seluruh praktik korupsi dan nepotisme di kampus. Di situ kira-kira aspeknya ada akuntabilitasnya, ada aspek transparansi dan semacam evaluasi dari Kemendikbud. Kemendikbud ngerasa nggak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Gitu. Berbeda dengan UTBK kan, ujian nasional yang dilaksanakan secara nasional terpusat, standar pelaksanaan ujian masuk nasional yang diselenggarakan serempak ke seluruh perguruan tinggi pakai saja, diadopsi, dipakai untuk jalur mandiri. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda juga menilai perlunya menerapkan sanksi etik secara tegas terhadap seluruh tenaga pengajar maupun penyelenggara pendidikan di lingkungan kampus untuk mencegah terulangnya kasus korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejumlah bahan pokok sedang mengalami selonjakan harga secara terus-menerus. Untuk itu Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya intervensi APBN untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri. Sejumlah bahan pokok sedang mengalami lonjakan harga secara terus-menerus. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya intervensi APBN untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri. Nur Aini mengatakan, fluktuasi harga pangan yang dipengaruhi kenaikan harga pangan global masih terus terjadi. Kementerian Pertanian bersama kementerian terkait seharusnya bertindak cepat mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, pendekatan intervensi yang bisa dilakukan pemerintah menangani kenaikan harga bahan pangan, misalnya peningkatan kapasitas produksi sektor hortikultura seperti bawang dan cabai. Pangan dunia juga kan seluruhnya mengalami itu semua karena dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID. Di samping itu juga perang Ukraina ya dan Rusia. Di samping itu juga perubahan iklim. Nah, yang harus diantisipasi adalah bagaimana dari sisi mungkin dalam melakukan intervensi terhadap rencana kerja pemerintah di 2023. Jadi yang seharusnya Kementerian Pertanian itu dari sisi hulu untuk meningkatkan produksi. Dari sisi produksi seperti tanaman horti dan sebagainya ini harusnya ditingkatkan. Kalau saya melihat ini belum gitu dilakukan upaya intervensi APBN untuk penanganan kenaikan harga pangan kita. Nuraini menyayangkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap sektor pangan tidak diimbangi anggaran yang memadai, seperti sektor hortikultura dan sektor hewani, mengingat harga telur yang merupakan komoditas pangan sedang mengalami lonjakan harga yang tinggi. Rifki dan Hilman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, praktik jual beli data pribadi kini semakin marak terjadi. Urgensi perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital pun menjadi sangat krusial. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden,
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, belum diketoknya palu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seolah terus membuka peluang terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat. Dan pemirsa, kehadiran regulasi dan payung hukum dirasa kian mendesak di tengah banyaknya dugaan insiden kebocoran data yang kembali berulang di tanah air. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Di era perkembangan teknologi saat ini, kebocoran data pribadi justru tak lagi menjadi hal yang aneh. Setiap kali terjadi, sulit untuk menindak ataupun meminta pertanggungjawaban. Lalu, siapakah yang berhak melindungi data pribadi masyarakat? Praktik jual beli data pribadi kini bahkan terdengar lumrah, meski sangat berbahaya. Urgensi perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital pun menjadi krusial. Hal ini mendorong Komisi 1 DPR RI untuk berkomitmen merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP pada masa sidang ini untuk memperkuat perlindungan data warga negara. Saat ini, RUU PDP sudah dalam tahap penyusunan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini optimis melalui rancangan Undang-Undang PDP, aturan berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif bisa diterapkan bagi perusahaan yang lalai melindungi data pribadi penggunanya. Sekarang pun itu sedang konseling tentang terkait dengan timsin. Artinya sudah di ujung nih kalau sudah tim perumus, tim sinkronisasi, artinya secara konten insya Allah itu 99,9% sudah selesai. Tinggal merapikan saja. Saya berharap ya, minggu depan sudah dibawa ke paripurna. Saya berharap seperti itu. Kebocoran data pribadi masyarakat terjadi akibat belum adanya integrasi data yang dilakukan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan agar tidak mudah menyebar informasi kepada pihak lain. Keprihatinan ini datang dari anggota Komisi 1 DPR RI, Krisantus Kurniawan. Ia berharap rancangan Undang-Undang PDP segera disahkan sehingga pemerintah memiliki payung hukum untuk mencegah, mengelola, dan menindak penyalahgunaan data pribadi. Akibat karena data kita belum dikelola dengan maksimal. Sehingga datanya masih menyebar di seluruh instansi, di seluruh kementerian, di seluruh lembaga, kemudian di jenjang-jenjang pemerintahan, sehingga sangat mudah dan sangat rentan untuk terjadi kebocoran. Selain daripada itu, belum ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data pribadi, sehingga masih gampang mengupload KTP misalnya, mengupload kartu keluarga, SIM, paspor, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang tidak boleh masyarakat lakukan. Karena dengan melakukan mengupload KTP dan sebagainya, itu dengan sendirinya kita membocorkan data pribadi kita.
Krisantus berpendapat untuk memaksimalkan kinerja perlindungan data pribadi masyarakat, diperlukan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi. Pembentukan lembaga otoritas pengawas data pun masih menjadi salah satu persoalan alot dalam pembahasan RUU ini. Komisi 1 DPR RI menilai, lembaga pengawasan data harus di bawah komando Presiden. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Idam Samawi menilai lembaga otoritas pengawas data sebaiknya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Mengingat informasi data pribadi sangat strategis, baik untuk kepentingan politik maupun keperluan bisnis. Sehingga nantinya harus memiliki kekuatan yang memadai atas perlindungan data pribadi. Ini ke depan, jangan lupa bangsa Indonesia ini jumlah manusianya sekian ratus juta, ya. Dan sekarang ini dengan teknologi informasi ini, maka data-data pribadi itu, sangat, bukan maksudnya sangat strategis sekali. Apakah itu untuk kepentingan politik maupun untuk kepentingan bisnis, sehingga diperlukan sekali perlindungan data pribadi ini, ya. Dan menurut saya ya sebaiknya lembaga independen yang langsung di bawah Presiden. Komisi 1 DPR RI berkomitmen agar Indonesia memiliki payung hukum terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat konstitusi, yakni data pribadi merupakan hak yang seharusnya dilindungi negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kali ini kami akan ajak pemirsa nih terbang ke Maros, Sulawesi Selatan untuk mengunjungi wisata pegunungan kapur terbesar ketiga di dunia. Dan tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Nah pemirsa, kali ini kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke kampung wisata Ramang-Ramang yang terletak di Sulawesi Selatan. Pemirsa, di sana ada wisata pegunungan kapur yang dapat disisiri melalui jalur kapal yang sangat indah. Nah, wisata kampung Ramang-Ramang ini kini sudah dikelola dengan sangat profesional, sehingga pemirsa dapat menikmati keindahan alam Ramang-Ramang dengan aman dan juga tentunya menyenangkan. Berikut liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan Ramang-Ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-Ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan Kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-Ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-Ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan penduduk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa!
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 5 September 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kasat, Kasal, dan Kasau. Juga pemirsa, di waktu yang sama pula Komisi 3 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Lalu pada pukul 13 siang nanti, Komisi 9 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Dan di sore hari pada pukul 16, Komisi 3 akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri. Juga sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.